Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samrul Khulaso, NIM 1908105074. Saya dari kelas Matematika B semester 5. Dalam video ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran dengan Metode Learning Start with a Question untuk meningkatkan kualitas belajar matematika di SMP. Pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu matematika merupakan mata pelajaran yang selalu ada di setiap jenjang pendidikan, dan matematika juga merupakan suatu alat atau indikator yang digunakan untuk mengukur apakah seseorang siswa sudah berhasil dalam suatu jenjang pendidikan. Karena di masa depan, tantangan dan persaingan akan semakin ketat sehingga mendorong para lulusan pendidikan harus kreatif dan terampil juga dalam mengembangkan bidangnya yang ditekuni, termasuk juga mata pelajaran matematika. Agar peserta didik dapat berpikir dengan kritis, logis, kreatif, dan inovatif, serta mampu bekerja sama, maka salah satunya perlu dibekali dengan pemahaman matematika yang baik sejak dini, yaitu sejak sekolah dasar. Karena hal tersebut berkaitan dengan karakteristik dan sifat ilmu matematika itu sendiri. Salah satu faktor yang berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa yaitu cara seorang guru yang kurang kreatif dan terkesan monoton, yang berakibat pada rendahnya minat para peserta didik dalam belajar, sehingga menimbulkan kemalasan pada siswa. Sering juga terjadi pada materi tertentu, guru sering menjelaskan dengan simbol seadanya, yang tidak diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan pada saat belajar matematika. Kebanyakan siswa biasanya kesulitan dalam memahami atau menerjemahkan soal yang diberikan karena pemahaman materi yang kurang saat disampaikan oleh guru. Pada saat mengerjakan soal, siswa biasanya hanya terpaku pada contoh-contoh soal yang diberikan oleh guru saja, sehingga pada saat diberikan soal yang berbeda, siswa tidak akan berpikir kreatif dan berujung akan malas saat mengerjakan. Dan tidak jarang juga matematika bagi para siswa menjadi mata pelajaran yang sangat dihindari karena para siswa masih sering merasa takut saat akan belajar matematika. Hal ini terjadi hampir di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sehingga perguruan tinggi sekalipun. Keadaan seperti ini sangat memprihatinkan, mengingat kedudukan matematika sangat penting, karena matematika merupakan induk dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengembangan kreativitas dan inovasi strategi pembelajaran dari pendidik agar pelajaran matematika tidak selalu menjadi pelajaran yang ditakuti oleh para siswa. Salah satu bentuk strategi yang bisa diterapkan oleh pendidik dalam suatu pembelajaran matematika untuk dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang aktif, di mana strategi pembelajaran ini tidak berpusat pada guru, melainkan siswa juga bisa mengambil peran aktif untuk menggali potensi pada diri siswa untuk memahami mata pelajaran matematika. Strategi pembelajaran yang dapat menumbuhkan suasana kelas yang hidup dan membangkitkan belajar siswa yaitu salah satunya strategi pembelajaran menggunakan metode Learning Start with a Question atau metode memulai pelajaran dengan pertanyaan, yaitu sebuah metode yang mengajak siswa untuk berperan aktif untuk bertanya, mengemukakan pendapat atau gagasan, mengemukakan jawaban yang diajukan oleh siswa yang lain, menjawab pertanyaan dari guru sebelum melakukan pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong siswa untuk membaca materi dan belajar terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas, agar para siswa bisa mengajukan pendapat saat menjawab pertanyaan. Agar lebih terkondisikan, guru juga bisa mewajibkan para siswa untuk memberikan minimal satu pertanyaan saat pembelajaran, agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. Selanjutnya yaitu pernyataan dan pertanyaan penelitian. Pernyataan masalah dalam penelitian ini yaitu belum diketahui apakah perbedaan model pembelajaran secara konvensional dan model pembelajaran berupa metode Learning Start with a Question untuk meningkatkan kualitas belajar matematika, dan belum diketahui juga apakah metode Learning Start with a Question efektif dalam meningkatkan kualitas belajar matematika siswa di SMPN 1 Ciwaringin. Kemudian dari pernyataan masalah tersebut, maka kita bisa ambil pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama, apakah ada perbedaan yang signifikan antara metode konvensional dan metode Learning Start with a Question dalam hasil belajar matematika siswa, dan manakah yang paling efektif. Kemudian yang kedua yaitu apakah ada pengaruh metode pembelajaran Learning Start with a Question terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya yaitu tinjauan konseptual. Yang pertama yaitu belajar.
Menurut KKT Aritonang, pada tahun 2008, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru sebagai pengalaman itu sendiri. Belajar merupakan sesuatu hal yang paling penting di dalam dunia pendidikan, karena belajar maka kita bisa mengetahui segala hal dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Belajar merupakan suatu akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, kemudian yang kedua yaitu matematika. Menurut Herman Hudojo pada tahun 2003, menjelaskan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan-hubungan di antara hal-hal itu. Kemudian menurut Suherman dan kawan-kawan, pada tahun 2003 mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan dan konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa matematika yaitu suatu ilmu yang berhubungan dengan konsep dan struktur yang abstrak serta hubungan di antara dua hal tersebut. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan hubungan timbal balik antara siswa dengan guru dan antara siswa dengan siswa dalam suatu pembelajaran. Berdasarkan pendapat Noviana Sari dan Mariatun pada tahun 2016, hasil belajar adalah kemampuan individu yang ditandai dengan ketercapaian belajar dalam suatu kompetensi dasar. Kemudian yang keempat yaitu metode learning start with a question. Metode learning start with a question adalah suatu strategi yang menekankan pada keterampilan bertanya dan membaca siswa. Keterampilan membaca diasah ketika siswa membaca dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Sedangkan keterampilan bertanya diasah ketika siswa menemukan permasalahan yang dihadapi dalam memahami materi dan menyusunnya menjadi sebuah pertanyaan. Menurut Hisham Zaini pada tahun 2008, salah satu cara untuk membuat peserta didik belajar secara aktif adalah dengan membuat mereka bertanya tentang materi pembelajaran sebelum ada penjelasan dari pengajar. Metode pembelajaran ini dapat mendorong siswa untuk mencapai kunci belajar, yaitu bertanya. Melalui metode ini, siswa diharapkan bisa fokus dan berkonsentrasi pada saat belajar dan tidak mengalami kejenuhan lagi, dan diharapkan pula siswa bisa berpikir inovatif melalui metode learning start with a question ini. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Yang pertama yaitu hakikat hasil belajar matematika. Menurut Azhar Arsyad pada tahun 2014, hasil belajar ialah keterampilan yang dimiliki pelajar sesudah memperoleh pengalaman dari proses belajarnya. Keberhasilan proses pembelajaran matematika dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan proses belajar matematika. Sujana mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman belajar. Dalam belajar matematika terjadi proses berpikir dan terjadi kegiatan mental dalam menyusun hubungan-hubungan antara bagian-bagian informasi yang diperoleh sebagai pengertian. Karena itu, orang menjadi memahami dan menguasai hubungan-hubungan tersebut. Dengan demikian, ia dapat menampilkan pemahaman dan penguasaan bahan yang dipelajari tersebut. Inilah yang disebut hasil belajar. Hasil belajar tersebut dari cara berpikir, bertindak, sikap, atau perilaku siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu pengertian strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif atau active learning yaitu strategi untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Strategi pembelajaran sangat berguna baik guru maupun siswa pada proses pembelajaran. Bagi guru, strategi pembelajaran ini dijadikan sebagai pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa, penggunaan strategi pembelajaran dapat mempermudah proses pembelajaran dan mempercepat memahami isi pembelajaran. Karena setiap strategi pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses pembelajaran, sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran learning start with a question. Metode ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan tanggung jawab belajar siswa tentang apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan. Strategi learning start with a question merupakan strategi yang menekankan pada keterampilan membaca dan keterampilan bertanya.
Keterampilan membaca diasah ketika siswa membaca dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Sedangkan keterampilan bertanya diasah ketika siswa menemukan permasalahan yang dihadapi dalam memahami materi dan menyusunnya menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian yang keempat yaitu teori behaviorism. Teori ini yaitu teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Nah, strategi learning start with a question ini memerlukan berbagai dorongan sebagai stimulus sehingga diharapkan terjadinya perubahan tingkah laku yang akan berdampak terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu riset terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu riset terdahulu. Nah, yang pertama berdasarkan penelitian Lakilo Laruli pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil observasi kegiatan dan kreativitas peserta didik dan seluruh aspek yang dinilai dalam lembar pengamatan siklus 1 mencapai aktivitas guru 71,67%. Keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran 68,65% dan mengalami peningkatan pada siklus 2 mencapai aktivitas guru 98,81% dan aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran mencapai 92,07%. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan penerapan metode learning start with a question. Dengan demikian, penerapan metode learning start with a question meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik kelas 8A di SMP Negeri 1 Luwuk. Riset terdahulu yang kedua yaitu berdasarkan penelitian Eva Margareta Saragih pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa pembelajaran menggunakan metode learning start with a question pada pembelajaran matematika di kelas 10 SMK SPP Negeri Asahan lebih baik dari pembelajaran konvensional. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan penelitian Iis Holisin pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan start learning with a question menunjukkan respon positif. Yang kedua yaitu kerangka berpikir. Mempelajari matematika sangatlah penting karena matematika merupakan pelajaran yang sangat berkaitan dengan kehidupan, sehingga siswa akan merasakan makna matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, pembelajaran matematika yang diberikan oleh guru haruslah memperhatikan model, strategi, metode, dan pendekatan yang tepat. Salah satu dari strategi pembelajaran yang efektif digunakan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi matematika yaitu strategi aktif dengan menggunakan metode learning start with a question. Metode learning start with a question bisa membuat suasana di dalam kelas menjadi dinamis dan bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif di dalam kelas. Karena metode ini merupakan suatu metode pembelajaran aktif bertanya. Karena aktif bertanya, sehingga secara tidak langsung siswa dituntut untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Karena dengan membaca terlebih dahulu, maka siswa memiliki gambaran materi yang akan dipelajari. Sehingga jika dalam proses membaca siswa mengalami kesulitan atau kesalahpahaman dalam memahami materi, maka bisa ditanyakan kepada guru. Kemudian dibahas dan diluruskan bersama-sama. Dan dalam hal ini, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menyiapkan satu pertanyaan di pertemuan yang akan datang. Sehingga akan terlihat perbedaan siswa yang membaca materi dan yang tidak membaca materi. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis penelitian. Rata-rata dari hasil belajar matematika yang menggunakan metode learning start with a question lebih besar dari hasil belajar matematika yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya yaitu desain dan metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berupa penelitian kuasi eksperimen. Penelitian ini menguji coba metode learning start with a question untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. Dengan membandingkan tes hasil belajar matematika menggunakan metode start with a question pada kelas eksperimen dan menggunakan metode konvensional pada kelas kontrol. Kemudian metode penelitian.
Nah, penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Ciwaringin. Dalam metode penelitian ini, data atau variabelnya mengacu pada keberhasilan belajar siswa atau prestasi siswa. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik pengukuran dengan instrumennya yaitu tes hasil belajar matematika untuk mengukur hasil belajar matematika siswa. Nah, kemudian sumber datanya yaitu siswa dari 2 kelas yang diambil berdasarkan subjek yang secara alami berkumpul bersama. Dalam penelitian ini diambil sumber datanya yaitu kelas 7A sebagai kelas eksperimen dan kelas 7B sebagai kelas kontrol, dan dites secara langsung setelah dilakukannya pembelajaran. Nah, teknik analisis datanya yaitu dengan menggunakan teknik analisis statistik. Nah, sekian pemaparan dari proposal penelitian saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.